Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Siang ini baru saja selesai makan ya. Jadi agak-agak berminyak ya mulut gua. Siang ini gua mau ngebahas sedikit pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Seperti biasa ya. Kalau ada teman-teman yang mau dibahas apa permasalahannya mengenai perkreditan, apapun itu silahkan berkomen di video mana saja. Insya Allah saya jawab semua langsung sama saya. Jadi nggak pakai tim, memang saya nggak punya tim. Jadi kalau memang mau dibahas silahkan, mau nanya langsung, apapun itu, nanti di video mana aja lah, nggak usah di video ini, video itu, silahkan komen ya. Dan semoga jawaban-jawaban gua nanti, apa ya, menjawab sih, ya walaupun mungkin ada yang nggak puas, ya mungkin ya tergantung orang ya, mengenai kepuasan atau enggak. Tapi, ya mudah-mudahan apa yang gua tahu, ya gue juga nggak bilang gua orang bank mana, tapi ya gua sedikit-sedikit tahu lah prosesnya. Karena pada intinya kredit itu ya gitu-gitu aja sih. Cuma beda beda pengucapan, beda istilah aja atau beda sistem aja. Tapi ya secara garis besar secara umum ya kredit ya gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, gitu-gitunya ajanya itu yang yang rumit ternyata ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ya. Ada yang nanya nih ya, seperti ini. Mas mau tanya selain program KUR yang ada di Bank BRI, oh banyak orang nanya BRI ya. Yang bisa pinjam di atas 50 juta selain program KUR di atas 50 juta. Apa aja ya? Soalnya KUR belum ada. Ya saat ini pertanggal berapa sekarang? 15 Januari KUR juga sampai sekarang belum dibuka ya. Jadi ya mungkin ada alternatif lain-lain. Misalkan kalau di BRI ya ada Kupedes namanya ya. Saya nggak tahu maksimalnya berapa. Setahu saya di unit itu 100 juta ya. Mohon maaf kalau orang BRI bisa koreksi 100 juta. Di atas itu ke cabang namanya kredit komersil ya. Di atas 100 juta yang prosesnya mungkin AO-nya atau gimana nya banyak, ada beberapa sih seperti gue bilang tadi ya. Kalau mau di atas 50 juta ya Kupedes atau kredit komersil ya. Bedanya cuman di proses di mana. Kalau di BRI setahu saya tuh ada yang di unit, ada yang di cabang. Kalau di unit maksimal 100 juta kalau nggak salah. Di atas itu ke cabang kredit komersil. Kalau memang apa kebutuhannya memang udah mendesak nih, aduh nggak bisa lagi nih Kak, Bang, ini apa, ya orang butuh kredit ya masa ya ditunda-tunda kan yang butuhnya sekarang. Oke, ada yang nanya lagi, sebentar. Ciri-ciri calo gimana sih Bang? Ciri-ciri calo kredit. Soalnya mau ngajuin kredit nih. Intinya kalau ciri-ciri calo kredit itu, ya intinya minta fee sih intinya. Minta fee kalau cair sekian. Nanti saya bantu Pak, Bu. Bantunya apa? Bantunya macem-macem. Termasuk sorry ya mereka tuh kadang-kadang dengan cara yang kurang bagus, misal pemalsuan dokumen atau rekening koran dibagus-bagusin lah biar apa, biar bank juga wah percaya kan, oh bagus nih transaksinya gitu, lihat data kan wah bagus banget ya, misalnya kayak gitu. Dengan cara-cara yang menurut gua kurang berkenan ya, kurang bagus, sehingga nanti malah kalau memang ada pemalsuan dokumen malah nanti kalau ketahuan ada kerana hukum malah yang akan berimbasnya kepada nasabahnya kan. Lebih baik jangan ya. Kalau ciri cara caro 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 lagi, calo ya itu minta fee lah intinya ya, dengan menghalalkan segala cara ya. Jangan lah ya. Kalau emang usahanya bagus, pede-pede aja lah, sesuai dengan kenyataan aja, nggak usah pakai yang aneh-aneh ya. Kalaupun ada orang yang sekedar konsultasi ya kayak ke gua gini ya, ya udah konsultasi aja gitu. Nggak usah akhirnya menghalalkan segala cara biar disetujuin kreditnya gitu, nggak usah lah ya gitu-gitu. Terus ada caranya lagi nih. Teman saya mengajukan KUR dari bulan 11, berkasnya sudah lengkap tapi keputusannya belum. Katanya sih udah disurvei. Berkas sudah lengkap. Kalau dana KUR bulan Januari ini buka, apakah langsung diproses? Nih ya, gua ini kayaknya di mana nih? Nggak bilang di bank mana sih, tapi setahu gua bank-bank tuh sekarang sudah mulai menerima ya, bank penyalur sudah menerima berkas. Bahkan ada beberapa yang sudah survei. Memang sih belum ada keputusan. Nah, masalahnya nanti kalau temen Anda itu diproses langsung atau enggak, nah tergantung antrian juga. Karena memang udah pada ngantri nih, udah pada masuk nih data-data nih. Nah, khawatirnya ketika KUR dibuka, ya masuk dalam antrian sih, intinya gitu. Tapi kalau udah survei sih, yang mudah-mudahan nggak lama ya. Yang kasihan bukan kasihan sih, yang agak kurang bagusnya belum diapa-apain tuh kan.
Nah, ya sabar-sabar aja, tapi kalau gue saran sih kalau memang mau ya agak ekstrim, coba ngajukan di 2 bank gitu. Kan ada beberapa nasabah gue juga ngajuin di 2 bank, mana aja yang putus duluan loh, gitu. Jadi nggak harus terpaku ke ini aja gitu. Nanti kalau sudah disetujuin di salah satu bank ya yang lainnya tinggal di-cancel. Ya, Bang, cancel nggak jadi. Itu kan hak-hak Anda. Anda ngajukan, Anda cancel, itu hak Anda. Tapi ya itulah, kalau memang udah diproses ya tungguin aja dulu. Tapi setahu gue sih bakal agak lama, bukan berarti gue pesimis ya. Bakal lamanya lebih ke antriannya udah banyak. Jadi teman-teman malah nunggu, nggak sabaran kesel sendiri gitu. Ajuin aja di 2 bank ya. Oke, komentar satu lagi, grup kapan dibuka? Ini juga udah banyak banget nih kalau buka ya. Udah gua jawab lah di video-video selanjutnya, belum tahu ya. Tapi ya lagi lagi nunggu-nunggu juga. Ada yang bilang minggu depan. Ya tapi nggak tahu lah, nanti salah ngomong. Kalau kalau apa peraturan Menteri Koordinator Perekonomian juga bidang perekonomian untuk KUR juga sudah digodok sih. Kayaknya sih udah final juga loh, kuota udah dibagi gitu ya. Video-video selanjutnya sebelumnya udah cerita bahwa kuota sudah ada, sudah dibagi, berarti ya mudah-mudahan tidak lama lagi. Terus ada pertanyaan lagi, berapa lama sih proses pencairan? Nah, jadi kredit itu banyak macam-macam ya. Kredit itu prosesnya dari mulai pengumpulan data, analisa data, keputusan, pencairan. Nah, kalau ditanya berapa lama ya proses pencairan kalau KUR? Sebenarnya tergantung. Kalau KURnya tanpa jaminan ya cepat cairnya. Entah masalahnya itu kalau KURnya ada jaminan. Melakukan jaminan, misalnya KURnya 200 juta kan harus jaminan. Nah, itu kan tergantung pihak ketiga ya, pihak notaris, BPN kan. Apakah sertifikatnya baik-baik saja, validasi udah beres atau belum, ada pajak tertunggak atau enggak. Nah, itu tergantung ya. Tapi kalau fine-fine aja ya kurang lebih 1 minggu lah. Kalau sejak keputusan kredit ya, bukan sejak awal ngasih data ya. Karena pencairan itu sangat bergantung kepada pihak ketiga. Jadi pihak bank juga kadang-kadang tidak bisa memastikan kapan cair. Paling tidak bank hanya mengasih tahu bahwa sudah diputus, nah seperti itu. Nah, pencairannya nanti kita dilihat nih kan ada masalah nggak di jaminannya kayak gitu. Kalau memang nggak ada jaminan ya, kalau kredit tanpa jaminan ya pasti lebih cepat lah ya. Ada yang nanya lagi, Bang, kalau mau ambil tenor 4 tahun tapi sudah berjalan 1 tahun, boleh ambil lagi nggak? Ya kalau setahun gue bilang ya video-video sebelumnya, kalau nambah kalau udah setahun sih biasanya sih boleh ya. Ada bank yang peraturannya minimal 6 bulan sudah bisa tambah, ada yang bank setahun. Tapi kalau di atas setahun sih rata-rata sih udah boleh ngambil lagi sepanjang memenuhi syarat buat ditambah ya. Ada lagi pertanyaan lagi nih. Oh, NPWP wajib nggak sih untuk 50 juta ke atas? Itu wajib ya, itu termasuk dalam peraturan pemerintah. Jadi semua bank ikut di atas 50 juta wajib ada NPWP-nya. Bentar aja kok bikin NPWP itu. Cuman 1 hari ditungguin kok. Nggak usah lama. Ditungguinnya sehari, 2 hari lah ditungguin. Sepanjang nggak ada apa-apa ya. Karena memang peraturan pemerintah seperti itu. Bahkan ada beberapa bank yang di bawah 50 juta juga wajib NPWP ada. Ya mungkin terkait hal-hal lain ya. Tapi kalau pemerintahnya sih bilang di atas 50 juta harus NPWP wajib itu. Jadi bukan masalah gimana-gimananya. Tapi kok belum ada kabarnya suruh bikin NPWP? Kalau belum ada kabar bikin NPWP, suruh bikin NPWP berarti belum diproses gitu aja. Kemungkinan besar belum diproses kalau nggak ada kabar. Karena biasanya kalau petugas bank tuh pasti kalau memang lagi proses, pasti NPWP nggak ada pasti dimintain. Disiapin aja kalau memang belum diminta, takutnya nanti ketika KUR udah dibuka diproses malah terhambat gara-gara NPWP. Karena setahu saya sih di input sistemnya itu harus nginput NPWP. Jadi kalau nggak input NPWP itu nggak jalan sistemnya, nggak jalan ke tahap selanjutnya gitu. Dan memang berarti NPWP itu emang harus sih, ya siapin aja dari sekarang. Terus ada pertanyaan lagi, di sosmed banyak yang nawarin pinjol iurannya sama kayak KUR. Bener atau penipuan ya? Ini setahu gue ya, kalau KUR kan bunganya disubsidi. Sebenarnya bunga KUR tuh mahal loh aslinya. Mungkin sekitar 13-14%. Cuman ya pemerintah ngasih subsidi sehingga bunganya 3-6%. Nah, setahu gue sih KUR tidak pernah subsidinya diberikan kepada non penyalur yang sudah disebut pemerintah, apalagi pinjol kayaknya nggak pernah deh. Jadi menurut gua mungkin 99% ini penipuan ya.
Seperti itu paling jawabannya bisa gue kasih. Kalau ada yang bilang pinjol ini angsurannya sama kayak KUR, rasa-rasanya nggak mungkin lah. Pinjol itu KTA, KTA yang tidak disubsidi pemerintah dan resikonya tinggi. Tidak mungkin perusahaan pinjol itu membebankan kredit yang murah seperti KUR, nggak mungkin. Gitu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya apa lagi ya? Kita lihat. Pertanyaan selanjutnya sih semuanya rata-rata tetap nanya KUR kapan ya, KUR kapan ya. Kayaknya udah ini banget ya, sama gue juga nungguin ya. Karena di tempat gue juga temen-temennya analisnya udah pada nungguin kapan. Ya semoga tidak lama lagi ya. Ada yang bilang bulan Maret, bulan April, ya terlalu lama sih kalau itu ya. Karena kan pemerintah juga mempunyai target untuk penyaluran KUR ya. Mereka juga nggak mungkin lah selama itu sampai April, Maret. Kayaknya kelamaan. Terus banknya juga kan mau sempet kalau cuman misalkan taruhlah Maret baru keluar. Jalan-jalan April. Cuman 9 bulan gitu nyalurin KUR sampai 470 triliun secepat itu. Yang ada malah kasihan petugas-petugas banknya ya. Kalau proses terlalu cepat, terlalu dadakan, biasanya juga nanti analisanya juga nggak bagus. Nanti malah dikasih yang usaha-usaha yang enggak atau malah ketipu sama nasabahnya gitu kan, bisa jadi. Makanya kalau dibilang ada yang bilang April atau Maret kayaknya enggak lah ya. Mudah-mudahan sih paling lambat nih ya, feeling gua nggak bakal lewat Januari ya, tapi ya nggak tahu ya, kadang-kadang feeling gua salah ya. Kita tunggu aja guys, mungkin ada yang udah kepepet, ada yang datanya sudah di bank tersebut, udah lama Pak, 2 bulan Pak. Iya 2 bulan, karena ngajuinnya bulan Desember kan. Bulan Desember kuota habis, bulan Januari KUR belum buka ya 2 bulan kan. Gimana, harus pindah atau enggak ya? Ya tergantung semendesak apa kan, urgent apa dana yang dibutuhkan. Kalau memang masih bisa nunggu, mendingan KUR sih, karena bunganya sama produk yang lain non KUR ya lumayan lah ya. Ya kalau kredit 50 juta mungkin nggak kerasa bunganya bedanya. Tapi kalau kredit sudah 300 juta, 400 juta, bunganya sama kredit non KUR ya kerasa bedanya ya, bisa ratusan ribu juga sebulannya ya. Kalau kalikan 5 tahun ya udah kebeli motor juga mungkin bedanya ya. Ya nggak tahu ya. Gitu. Itu aja guys yang bisa gue sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai kredit kecil ya. Nggak harus KUR, ini maksudnya kredit kecil. Semoga menjawab. Dan kalau ada pertanyaan lain silahkan komen di video mana saja yang ada di channel gua bakal jawab sebisa gua, sepengalaman gua, semampu gua. Gitu aja. Oke, selamat siang.